Pengertian jaringan LAN. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network, yang mana merupakan sebuah jaringan komputer dengan skala kecil lokal. LAN umumnya digunakan untuk berbagai resor dalam suatu gedung. LAN dapat berdiri sendiri tanpa berhubungan oleh jaringan luar atau internet. Namun apabila suatu LAN dihubungkan dengan beberapa LAN lainnya, maka akan terbentuk suatu jaringan yang disebut Metropolitan Area Network (MAN). Kelebihan jaringan LAN. Yang pertama, berbagai resource. Dengan menggunakan jaringan LAN, Anda dapat dengan mudah berbagi resource dengan komputer lain. Hal ini tentu sangatlah efisien. Selain itu, dengan berbagai resource, Anda juga dapat menghemat biaya pengeluaran Anda. Kedua, data terpusat. Dengan menggunakan file server, data pada seluruh komputer yang terhubung pada jaringan LAN tersimpan pada satu tempat, yaitu server. Hal ini memudahkan user untuk saling mengakses file yang dimiliki oleh komputer lain. Kekurangan jaringan LAN. A. Keamanan yang rentan. Pada jaringan komputer, keamanan merupakan hal yang sangat fatal. Begitu pula pada jaringan LAN. Admin jaringan berperan penting dalam hal mencegah user yang tidak sah untuk mengakses data pada jaringan. B. Masalah pada server pusat. Masalah pada server pusat dapat berakibat fatal pada jaringan LAN. Hal tersebut dapat mempengaruhi seluruh jaringan komputer hingga mampu menyebabkan komputer tidak dapat melakukan komunikasi dengan komputer lainnya. C. Interaksi yang mahal. Interaksi jaringan LAN bisa saja menjadi mahal tergantung bagaimana kebutuhan dan kondisi di lapangan. Jenis topologi yang akan Anda gunakan juga mempengaruhi biaya yang akan Anda keluarkan. Untuk jaringan LAN jenis wired atau kabel, Anda harus membuat jalur kabel terlebih dahulu dengan melubangi dinding atau menaruhnya di bawah lantai, lalu kemudian memasangkan kabel. Pengertian topologi hybrid. Topologi hybrid bisa diartikan sebagai model topologi baru pada sebuah jaringan komputer yang tercipta dari penggabungan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda jenis. Dikarenakan merupakan gabungan dari berbagai jenis topologi, desain topologi hybrid menjadi terlihat lebih rumit dan tidak menunjukkan ciri khas tertentu. Beda halnya bila Anda menggabungkan dua jenis topologi yang sama, maka masih akan terlihat seperti bentuk aslinya. Contohnya dari topologi hybrid adalah penggabungan topologi bus dan star, ring dan star, atau ring dan bus. Manfaat topologi hybrid. Manfaat besar topologi hybrid adalah fleksibilitas. Topologi ini dapat diimplementasikan untuk berbagai lingkungan jaringan yang berbeda saat dibuat. Jaringan hybrid dapat dibuat dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan sesuai dengan tuntunan korporasi. Kekurangan. 1. Memerlukan biaya yang cukup mahal karena kabel yang dibutuhkan untuk membuat topologi ini cukup banyak. 2. Pengolahannya tergolong rumit karena harus menggabungkan beberapa jenis topologi yang berbeda-beda. 3. Proses instalasi dan konfigurasinya juga cukup rumit. Kabel UTP merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang digunakan sebagai penghubung antara komputer atau sebagai penghubung antar perangkat jaringan lainnya. Kabel ini umumnya dipasangkan dengan konektor RJ11 dan RJ45. Konektor RJ11 ini digunakan untuk telepon rumah atau kabel modem, lalu untuk RJ45 dipakai untuk jaringan internet. Di dalam kabel UTP terdapat 8 kabel yang terdiri dari warna jingga, hijau, coklat, biru, dan 4 kabel warnanya putih jingga, putih hijau, putih biru, dan putih coklat. Kabel-kabel tersebut disusun secara berlilit hingga menjadi 4 pasang dengan susunan sebagai berikut. Jingga berfungsi sebagai penghantar paket data. Putih jingga berfungsi sebagai penghantar paket data. Hijau berfungsi sebagai penghantar paket data. Putih hijau berfungsi sebagai penghantar paket data. Biru berfungsi sebagai penghantar paket suara. Putih biru berfungsi sebagai penghantar paket suara. Coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC.
DC putih coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Fungsi kabel UTP ini digunakan pada jaringan LAN atau Local Area Network atau jaringan lokal untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Fungsi kabel UTP ini juga tergantung dari susunannya atau jenis kabel UTP. Jenis-jenis kabel UTP. 1. Kabel strike. Kabel strike ini disusun dengan urutan warna yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Jenis kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya antara komputer ke switch dan komputer ke hub atau ke hub atau retur dengan switch atau hub. 2. Kabel crossover. Jenis kabel ini memiliki susunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Kabel crossover ini bisa digunakan adapun kabel jenis crossover ini dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya PC dengan PC, retur dengan retur, switch dengan switch, hub dengan hub. Kategori kabel UTP. 1. Kategori 5 Cat 5. Kabel UTP Cat 5 mampu mentransmisikan data hingga kecepatan 100 Mbps. Kabel jenis kategori 5 merupakan salah satu jenis yang paling banyak dipakai untuk instalasi jaringan. 2. Kategori 5E Cat 5E. Cat 5E merupakan upgrade dari kabel UTP Cat 5. Kabel kategori 5E ini memiliki kemampuan transmisi data hingga 1 GB. Kategori 6 Cat 6. Kabel UTP kategori ini biasanya dipakai untuk gigabyte internet dan 10 GB internet. Ini karena kabel UTP Cat 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kategori 6A Cat 6A memiliki kecepatan yang sama dengan Cat 6. Kabel UTP kategori 6A ini mendapat peningkatan pada frekuensi komunikasi yang menjadi lebih besar, yaitu sebesar 50 MHz. Kategori 7 Cat 7. Kabel UTP ini memiliki kecepatan transmisi yang sama dengan Cat 6. Namun, kabel UTP Cat 7 ini mempunyai frekuensi komunikasi lebih tinggi hingga 600 MHz.